Selamat pagi jemaat sekalian. Anda rindu untuk makin bertumbuh dalam Tuhan? Dan itu salah satu alasan kita berkumpul setiap hari Minggu. Karena dalam persekutuan ini kita bisa belajar firman Tuhan, kita belajar memuji Tuhan, saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, sungguh indah. Dan hari ini saya mengajak kita untuk kembali membuka di dalam Injil Matius. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berseri dan sistematis dari Injil Matius. Dan kita akan melihat pasalnya yang ke-18. Matius pasal 18, perikop yang akan kita baca, melanjutkan yang terakhir. Bulan lalu kita sudah sampai di ayat 20. Hari ini saya mengajak kita melihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius pasal 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau sudah dapat kita baca bersama secara silih berganti, saya akan mulai ayat 21. Demikian firman Tuhan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami memiliki tuntunan dalam firman-Mu, sehingga kami bisa tahu kehendak-Mu, jalan-Mu yang terbaik. Dan Tuhan, kami baru saja membaca dari Matius pasal 18. Dan kiranya Engkau yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga dalam topik yang telah dicatatkan oleh Rasul Matius dalam inspirasi Roh Kudus, kami bisa belajar, kami bisa mengetahui kebenaran, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita melihat indahnya ketika kita mempelajari Alkitab secara sistematis, karena perikop yang baru saja kita baca di sini nyambung dengan konteks yang sudah kita baca atau sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Dan kalau Anda masih ingat, bulan yang lalu kita mempelajari tentang disiplin jemaat. Dan salah satu poin disiplin jemaat ada di pasal 18 ayat yang ke-15. Di mana Tuhan Yesus berkata,
apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kemudian disiplin jemaat itu berlanjut terus. Kalau dia tidak mau, bawalah 1-2 orang saksi. Kalau dia tidak mau juga, sampaikanlah kepada jemaat. Dan kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kebanyakan kita di zaman modern justru lebih banyak mempertanyakan bagian akhir ini. Lebih banyak orang yang mempermasalahkan bagian akhir ini seolah-olah, wah, apakah jemaatnya sudah bertindak cukup kasih kalau misalnya sampai dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu yang sering dipermasalahkan oleh banyak orang modern dan gereja-gereja modern, saudara kasih Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Petrus pertama mendengar ini, bukan yang prosedur terakhir itu yang dia permasalahkan. Tapi yang dia ingin tahu dan yang dia tanya adalah bagian depannya. Kalau seorang saudara, katanya, berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi oke Tuhan, mungkin Petrus berpikir, ya kalau misalnya saudara saya berbuat dosa terhadap saya, lalu dia mau minta maaf, mau minta ampun, saya harus, itu selesai, saya anggap selesai. Tapi sampai berapa kali Tuhan? Nah, ini yang justru dipertanyakan oleh Petrus. Sampai berapa kali? Dan ini menjadi suatu kesempatan bagi Tuhan kita untuk memberikan pengajaran tentang suatu topik yang penting, yaitu mengampuni saudara kita. Nah, ini akan menjadi topik pembelajaran kita, tema khotbah kita hari ini, yaitu mengampuni saudara kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang topik yang sangat penting ini? Yang pertama, saudara Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan yang alkitabiah, pengampunan oleh seorang pengikut Kristus adalah pengampunan yang tak terbatas, yang keluar dari hati. Pengampunan yang tak terbatas, yang keluar dari hati. Saudara, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan kita, berapa kali Tuhan? Dia mengusulkan suatu angka. Dia bilang, apakah sampai 7 kali? Dan di dalam pemahaman Petrus, ini sudah angka yang luar biasa. Ya. Mengapa? Karena pada zaman itu, para rabi Yahudi, mereka rata-rata mengajarkan mengampuni saudara itu sampai 3 kali, katanya. Jadi kalau 3 kali orang bersalah sama kamu, ampuni, ampuni, ampuni. Tapi kalau udah lewat 3 kali, udah kelewatan, katanya. Gitu ya. Jadi para rabi waktu itu kebanyakan mengajarkan 3 kali. Sehingga Petrus mungkin berpikir dalam hatinya, saya akan usulkan kepada Tuhan angka yang sudah lumayan bagus nih, gitu ya. Jadi 3 kali 2 plus 1, 7. Tuhan, ini mungkin Tuhan akan kagum dengan kebesaran hati saya, gitu kan. Saya lebih hebat dari rabi-rabi. Wah, saya mengusulkan Tuhan, apakah sampai 7 kali saya mengampuni saudara saya? Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata jawaban Tuhan Yesus tidak seperti yang diperkirakan oleh Petrus. Dan Tuhan kita berkata kepada dia, bukan, katanya. Bukan 7 kali. Dan Tuhan tidak membiarkan Petrus main tebak-tebakan ya, 10 kah, 20 kah, atau makin hangat Petrus gitu ya, tidak. Ya. Tapi Tuhan langsung memberitahu. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mungkin Petrus agak membelalak sedikit, gitu ya. Ini dengarnya benar atau tidak? 70 kali 7 kali. Saudara, kalau kita hitung secara matematis saja, 70 kali 7 berarti 490 kali. Angka yang sangat besar. Tetapi apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kita masing-masing harus memiliki satu buku catatan kesalahan. Jika setiap kali ada saudara kita yang berbuat salah, kita hitung 1, gitu kan? Ya. Lalu kali berikutnya lagi entah berapa hari kemudian 2 gitu. Ya. 3, 4 dan kita hitung-hitung sampai 490 kali. Lalu kali berikutnya kita berkata, aha, kamu sudah lewat batas sekarang, gitu kan? Saya sudah catat 490 kali. Dan itu berarti saya tidak perlu mengampuni kamu lagi. Apa itu maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata 70 kali 7? Apa itu maksud Tuhan Yesus?
bahwa kita harus menghitung begitu telitinya, begitu mendetilnya kesalahan saudara kita, sehingga sampai 490 kali kita catat semua. Apa itu maksud Tuhan Yesus? Tentu bukan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali, dia memilih istilah ini, dia memilih terminologi ini bukan secara kebetulan. Tetapi nomor satu, ini menggambarkan suatu jumlah yang begitu besar. Sehingga maksud Tuhan adalah bukan untuk dia hitung-hitung. Karena Petrus mengusulkan 7, tapi Tuhan bilang coba kali 70 lagi. Kali 70 lagi. Dan juga bukan maksud Tuhan bahwa kalau sudah lewat dari 490 lalu kamu jangan kamu ampuni lagi. Bukan itu juga maksud Tuhan. Tapi maksud Tuhan adalah pengampunan yang tak terbatas. Yang bukan untuk dihitung-hitung lagi sudah berapa kali. Saya catat satu persatu, bukan. Tetapi pengampunan yang tak terbatas yang keluar dari hati. Tapi kenapa Tuhan pakai istilah 70 kali 7 kalau begitu? Istilah ini tadi kita sebut bahwa bukan dipilih dengan random oleh Tuhan. Tetapi istilah 70 kali 7 ini ada di dalam Alkitab. Dan bagi seorang Yahudi seperti Petrus yang tahu perjanjian lama, ketika mendengar 70 kali 7, ini mestinya membunyikan lonceng dalam pikiran dia. Saya tidak tahu, di Jemaat Grafe mendengar 70 kali 7, lonceng apa yang berbunyi dalam benak Anda. Gitu kan? 70 kali 7. Ini ada di kitab Daniel. 70 kali 7 ada di kitab Daniel. Terutama kita lagi belajar exegesis Wahyu. Sekolah minggu dewasa, saya yakin pasti ada mendengar 70 kali 7. Dan 70 kali 7 adalah masa yang Tuhan berikan kepada Israel supaya Tuhan mendatangkan kerajaan Daud yang dia janjikan. Karena Israel sudah gagal. Israel sudah meninggalkan Tuhan sama sekali. Israel berlaku lebih buruk dari bangsa-bangsa Kanaan yang Tuhan usir mereka dari hadapan Israel. Tuhan bilang, kamu menjadi lebih buruk dari mereka. Kamu mempersembahkan anak-anakmu kepada dewa Molok. Kalian sudah, dan lebih parahnya lagi adalah orang Kanaan melakukan itu, mereka tidak punya hukum Tuhan. Tapi kamu melakukan itu padahal kamu sudah punya hukum Tuhan. Jadi dosamu lebih berat. Dan Tuhan begitu marah kepada orang Israel pada waktu itu sehingga Tuhan buang mereka ke Babel 70 tahun. Tuhan buang ke Babel 70 dan 70 tahun itu pun ada alasannya kenapa Tuhan buang mereka 70 tahun. Kalau Anda baca di dalam 2 Tawarik pasal terakhir, di situ Alkitab memberitahu 70 tahun itu Tuhan hitung. Berdasarkan masanya orang Israel melalaikan tahun Sabat. Jadi rupanya di dalam hukum Taurat, Tuhan punya aturan kepada orang Israel, setiap 7 tahun mereka ada tahun Sabat. Jadi bukan saja mereka harus Sabat setiap hari ke-7, mereka harus Sabat setiap tahun ke-7. Dan setiap tahun ke-7 mereka tidak boleh mengerjakan tanah mereka. Itu harus mereka biarkan saja. Kalau Anda bilang, nggak bekerja gimana makannya? Tuhan bilang, kalau kamu setia melakukan ini, aku akan berkati kamu sedemikian rupa pada tahun ke-6, sehingga kamu akan punya cukup makan sampai 3 tahun. Tapi orang Israel tidak melakukan itu. Orang Israel tidak melakukannya. Dan Tuhan bilang, atas tahun-tahun terlalaikannya tahun Sabat ini, 70 tahun, 70 tahun Sabat, terlalaikan, aku akan membuang kalian 70 tahun ke Babel. Dan saudara kasih Tuhan, setelah mereka kembali 70 tahun dari Babel, Daniel berseru, Daniel minta ampun kepada Tuhan. Daniel di pasal 9, dia mengaku, Tuhan kami sebagai bangsa sudah berdosa kepadamu. Tetapi lakukanlah firman-Mu sekarang, pulihkanlah kami. Dan Tuhan di situ kasih janji, oke? Aku akan pulihkan semuanya. Tapi belum sekarang, tapi masih 70 kali 7 tahun lagi. 70 kali 7 tahun lagi aku akan pulihkan semuanya. Nah itu adalah nubuat tentang kerajaan milenium. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata orang Israel kembali gagal dan kembali gagal. Dan kegagalan mereka yang terhebat adalah ketika mereka bahkan menyalibkan juru selamat mereka sendiri. Menyalibkan Mesias mereka sendiri. Tetapi
dengan kesalahan yang begitu besar itu pun, program 70 kali 7-nya Tuhan tidak dia cabut. Melainkan dia berkata, ketika Israel bertobat nanti, aku akan melakukan ini. Aku akan mengampuni dosa mereka. Dan aku akan memulihkan kerajaan Daud bagi mereka. Saudara, sehingga Tuhan Yesus ketika Petrus bertanya ini, Petrus adalah seorang Yahudi yang paham akan perjanjian lama. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, 70, bukan 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7. Ini mengingatkan Petrus akan bagaimana ya, Tuhan sudah berlaku begitu penuh murah hati kepada bangsa Israel. Dan dia juga harus mengampuni secara tak terbatas dengan segenap hatinya. Sudah nggak sama Tuhan? Mungkin ada orang yang berkata, saya sangat sulit untuk mengampuni. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan ini? Sangat sulit bagi saya untuk mengampuni, terutama kalau ada orang yang begitu menyakiti saya. Banyak orang berpikir demikian karena dia tidak paham atau salah paham mengenai apa yang dimaksud dengan mengampuni. Mengampuni bukan berarti membenarkan. Ketika Tuhan mengampuni kita, dia tidak membenarkan dosa kita. Mengampuni bukan berarti kita, oh ya sudahlah yang kamu lakukan itu, saya anggap benar gitu. Tidak, bukan itu. Mengampuni juga bukan berarti melupakan. Ada orang berkata begini, saya tidak bisa mengampuni karena saya tidak bisa lupa akan apa yang dia lakukan terhadap saya. Itu tidak bisa hilang dari ingatan saya. Dan saya sulit mengampuni karena saya tidak bisa melupakannya. Tapi saudara nggak sama Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa mengampuni berarti kita harus lupa akan sesuatu. Kalau mengampuni berarti lupa akan sesuatu, cara terbaik mengampuni adalah jedotin kepala kita ke dinding. Siapa tahu amnesia, saudara. Ya. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud dengan mengampuni. Mengampuni juga tidak selalu berarti bahwa tidak ada konsekuensi sama sekali. Nah, ada orang berpikir, kalau ada orang berbuat jahat, kriminal misalnya. Ada orang berbuat kriminal terhadap saya atau terhadap keluarga saya. Kalau saya mengampuni dia berarti polisi tidak usah kerja lagi. Berarti pengadilan tidak usah kerja lagi. Tidak berarti harus demikian juga. Ketika Tuhan mengampuni Daud karena dosa perzinahan dia dengan Batsheba, Tuhan tetap berkata, karena dosamu tetap akan ada konsekuensi. Jadi mengampuni juga bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada konsekuensi dari apa yang terjadi. Jadi kita bertanya, kalau begitu apa yang dimaksud dengan mengampuni? Sebenarnya apa itu mengampuni? Saya ajak kita buka di dalam ayat lain untuk memahami apa itu mengampuni. Kita sudah contoh bagaimana Tuhan mengampuni manusia. Ada banyak ayat yang bisa kita buka, tapi saya buka satu saja. Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43, ayatnya yang ke-25. Ketika Tuhan mengampuni kita, apa yang dia lakukan? Yesaya pasal 43, ayat yang ke-25. Saya baca di sini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan mengampuni, pertama dia berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tapi kita bilang, loh, tadi bukannya katanya mengampuni bukan berarti lupa. Benar. Tidak mengingat-ingat berbeda dengan lupa. Bedanya apa? Lupa itu sesuatu yang pasif. Terjadi kepada diri kita secara tidak sengaja. Anda pernah nggak mencoba melupakan sesuatu, semakin ada coba melupakannya, semakin nggak bisa lupa, saudara. Karena lupa itu terjadi secara pasif. Dan Tuhan tidak mungkin lupa dalam pengertian amnesia gitu. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tidak mungkin blank memorinya bahwa jadi gelap gitu. Apa sih yang dilakukan orang ini gitu? Bukan itu tidak mungkin seperti itu terjadi pada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengingat-ingat. Dia memilih untuk tidak mengingat. Ini adalah sesuatu yang aktif.
Dan maksudnya di sini adalah ketika Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan memilih untuk tidak lagi memperlakukan kita berdasarkan kesalahan itu. Hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi didefinisikan oleh perbuatan itu. Karena Tuhan sudah mengampuninya. Demikian juga ketika kita disuruh Tuhan mengampuni seseorang, itu berarti kita disuruh Tuhan untuk memilih, memutuskan dalam hati kita, bahwa saya tidak akan memperlakukan orang ini lagi berdasarkan kesalahan dia. Kesalahan dia tidak lagi menjadi dasar, menjadi basis cara saya berinteraksi dengan dia dan perlakuan saya terhadap dia. Itu adalah mengampuni, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal 43. Dan ini memimpin saya kepada poin yang kedua. Tapi poin yang pertama, pengajaran Tuhan Yesus. Coba kita kembali ke Matius pasal 18. Ya. Matius pasal 18, ayatnya yang ke-21 sampai 35 tadi. Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal mengenai pengampunan. Satu, pengampunan yang Alkitabiah, pengampunan Kristen, adalah pengampunan yang tidak terbatas, yang keluar dari hati. Yang kedua, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa pengampunan Alkitabiah, pengampunan yang Kristen, didasarkan kepada pengampunan Kristus. Didasarkan kepada bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa melalui Yesus Kristus, telah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, untuk itu Tuhan memberikan suatu ilustrasi di sini. Ilustrasi itu terdapat dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana Tuhan berkata, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tadi kita sudah baca ilustrasinya. Dan ini adalah suatu perumpamaan. Dan perumpamaan ini tentu menggambarkan suatu kebenaran rohani. Raja di sini ya, melambangkan atau merepresentasikan Allah, Tuhan, ya, sedangkan hamba di sini melambangkan manusia. Tetapi kita harus paham bahwa dalam perumpamaan tidak semua hal itu persis sama. Gitu ya, namanya perumpamaan, satu hal yang sangat penting ketika kita mempelajari perumpamaan adalah tidak semua poinnya sama. Hanya poin yang dituju itu yang sama. Gitu ya. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus misalnya berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah cabangnya. Ya, kita tidak perlu bertanya, misalnya kita bertanya yang lain lagi, misalnya ada kutu di cabangnya itu apa misalnya, gitu ya. Itu nggak masuk dalam hitungan, itu tidak ada di dalam perumpamaan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya tentu di sini ada beberapa hal yang tidak persis sama. Ya, nomor satu, tidak ada raja di dunia yang beneran yang akan mengizinkan hambanya bisa hutang sebanyak itu. Dan nomor dua, ada banyak ya, misalnya Tuhan juga tidak memerintahkan seorang yang berdosa dijual bersama anak istrinya, gitu kan. Tapi Tuhan berurusan dengan manusia pribadi demi pribadi, tapi ilustrasi ini diberikan untuk memberikan suatu pengajar. Ya. Dan pengajaran itu apa, saudara kasih Tuhan? Pengajaran itu adalah bahwa kita perlu mengampuni karena kita telah diampuni. Ini adalah pengajaran paling pentingnya. Dan kita bisa mengampuni karena kita telah diampuni. Kita melihat seorang hamba. Dia berhutang, kalau kita baca di ayat 24, 10.000 talenta. Wow. 10.000 talenta. Jumlah yang fantastis. Tetapi lebih fantastis lagi kalau kita paham beberapa fakta dalam bahasa Yunani. Satu, kata talenta sebenarnya adalah ukuran berat. Ya, timbangan berat. Jadi waktu itu mereka hitung uang itu belum pakai dolar, rupiah, atau apa, tapi pakai berat. Gitu, ya. Talenta adalah timbangan berat yang paling berat pada waktu itu. Jadi tidak ada lagi ukuran berat di atas talenta. Mereka ada beberapa ukuran berat. Ada shikal, ada macam-macam. Talenta adalah yang paling besar. Jadi kalau tidak ada lagi di atas talenta, kalau mau lebih besar lagi dari talenta, mereka harus bilang 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta. Tidak ada lagi ukuran yang lebih besar dari talenta. Dan yang lebih menarik lagi, kata 10.000 dari kata murioi adalah angka paling besar dalam bahasa Yunani. Ini angka paling besar.
Jadi mereka punya angka ya 100, 1000, 10.000. Di Indonesia bahkan kita tidak punya kata spesifik untuk 10.000. Makanya kita bilangnya 10.000 gitu kan. Kalau di bahasa Cina ada angka spesifik untuk 10.000 ya Iwan. Nah orang Yunani mereka punya angka spesifik 10.000, yaitu Murioi. Tapi mereka tidak punya angka di atas itu lagi. Kita hari ini ada yang lain-lain, kita ada juta, miliar, triliun, bahkan dibikin-bikin. Salah satu kesukaan anak-anak saya beberapa tahun lalu adalah bertanya, Pak, angka apa terbesar di dunia? Yang selalu membingungkan orang tua untuk menjawabnya. Gitu. Angka apa paling besar? Kalau saya sebut satu angka, nanti bilang, kalau ditambah satu lagi apa? Gitu kan? Ya berarti angka itu plus 1 gitu. Ya tidak ada. Ada Google, namanya Google itu 10 pangkat 100. Akhirnya biasa saya jawab angka terbesar itu tak terhingga. Tapi tak terhingga itu bukan angka sebenarnya. Jadi bingung juga menjawabnya angka terbesar apa. Tapi yang bisa kita jawab adalah angka terbesar dalam suatu bahasa. Artinya bahasa ini dia punya istilah untuk angka ini terbesar apa. Dan dalam bahasa Yunani pada waktu itu istilah untuk angka terbesar yang mereka tahu adalah 10.000. Kalau mau di atas itu lagi mereka harus gabungkan. 1.000, 10.000. 10.000, 10.000. Itu bisa. Tapi unit terbesarnya 10.000. Jadi Tuhan memakai angka terbesar dengan berat terbesar. 10.000 talenta. Ini adalah hutang dari hamba ini. Seolah-olah Tuhan ingin bilang bahwa sebenarnya hutangnya sudah tidak terhitung. Tidak terhitung lagi hutangnya. Dan ini menggambarkan setiap kita manusia yang berdosa. Hutang kita kepada Tuhan. Hutang kita kepada Tuhan adalah hutang yang tak terhingga. Hutang yang tidak mungkin kita bayar. Karena kita berhutang eksistensi kita kepada Dia, namun kemudian kita memberontak terhadap Dia. Kita berdosa. Kita telah menolak Dia dan menolak Yesus Kristus pada awalnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah gambaran dari manusia. Tidak mampu untuk membayarnya. Dan kalau di dalam perumpamaan ini, raja itu berkata dia harus dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya menjadi pembayar hutang. Nah di sini, sekali lagi ini ilustrasi. Di dalam kenyataannya, karena hutang dosa kita, Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Dan kita harus masuk, kita harus dihukum. Kita harus terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu adalah maut yang sejati. Namun, saudara yang kasih Tuhan, ketika hamba ini memohon belas kasihan dari tuannya, tuannya itu dengan murah hati. Kita baca di ayatnya yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutang yang begitu besar ini dihapuskan. Dan ini menggambarkan apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Nah, ini tidak ada dalam ilustrasi ini, tetapi realitanya adalah bahwa cara Tuhan menghapuskan hutang kita adalah dengan cara membayarkannya di atas kayu salib. Sehingga di Galatia pasal 3 dikatakan, di atas saliblah semua surat hutang itu telah dipakukan. Karena Yesus berkata, aku membayarnya. Aku yang akan membayarnya. Dia bayar kepada siapa? Dia bukan bayar kepada iblis. Ada ilustrasi-ilustrasi yang salah. Bahwa seolah-olah Tuhan menyerahkan darahnya kepada iblis. Tidak, saudara. Iblis tidak begitu sadar apa yang terjadi di Kalvari di sana. Dia kira dia sedang menang. Padahal dia sedang kalah. Dan Tuhan Yesus membayarkannya kepada keadilan Allah. Dia sedang membayar harga itu kepada keadilan Bapa di sorga. Dan dia berkata, aku yang bayar. Padahal orang-orang di sekelilingnya sedang mengejek dia. Dan berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Dan prajurit di sampingnya bahkan berkata, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Oh saudara, betapa ironis. Kalau Yesus turun dari salib itu, justru dia tidak bisa menyelamatkan mereka.
Tetapi karena dia ada di salib itu, dia menyelamatkan yang mau percaya, termasuk satu penjahat di samping, yang dengan rendah hati berkata, Tuhan, ingatlah akan aku, apabila engkau masuk dalam kerajaanmu nanti. Ini dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita semua di tempat ini, masing-masing pribadi, menerima pengampunan itu? Ketahuilah bahwa kita semua memiliki hutang yang begitu besar, yang tidak mampu kita bayar. Tidak dengan perbuatan baik kita, tidak dengan amal ritual keagamaan, tidak dengan bagi-bagi uang, tidak mampu untuk membayar. Hanya melalui pengampunan, penghapusan hutang yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Barulah manusia bisa mendapatkan pengampunan itu. Sudahkah Anda menerimanya? Ini adalah yang paling penting. Yang paling penting. Bukan masalah status keagamaan. Tapi sudahkah saya dibenarkan di hadapan Tuhan? Karena dosa saya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita lihat lagi dalam Matius pasal 18. Lalu dalam ilustrasi ini digambarkan bahwa hamba ini seharusnya karena dia sudah diampuni sedemikian rupa, maka dia di situ memiliki alasan, memiliki kemampuan untuk mengampuni sesamanya. Kita baca bahwa kemudian hamba ini keluar, lalu dia ketemu dengan sesama hamba yang punya hutang. Hutangnya adalah 100 dinar, kita baca di sini, di ayat yang ke-28. 100 dinar. Ya. Dan 100 dinar itu, 1 dinar itu kira-kira adalah gaji sehari. Ya. Dan 100 dinar berarti gaji 100 hari kira-kira. Jadi itu kayak gaji, kalau zaman sekarang antara 3 sampai 4 bulan punya gaji. Ya. Katakanlah kita genapkan 4 bulan. Kerja 4 bulan, Anda dapat gaji berapa? Nah, kira-kira ada orang hutang sedemikian pada Anda. Bukan jumlah yang kecil memang, ya, lumayan lah hutangnya, gitu ya. Tapi juga tidak ada bandingannya dengan 10.000 talenta tadi. Gitu. Kalau dibanding 10.000 talenta itu seperti semut, lebih kecil lagi dari semut. Walaupun mungkin orang ini berpikir, wah ini lumayan juga. 4 bulan gaji, ada orang berhutang pada saya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mestinya apa? Mestinya dia ingat bagaimana tuannya telah mengampuni dia. Bahkan kalau kita baca di ayatnya yang ke-20, temannya ini memohon kepada dia, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Dan kalau Anda bandingkan dengan ayat 26, bahkan di bahasa Yunaninya saya sudah cek juga, ini kata-kata yang persis sama sampai ke huruf-hurufnya. Persis sama dengan yang dia ucapkan kepada rajanya. Dia berkata kepada rajanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan temannya juga berkata, sabarlah dahulu. Ini kata-kata yang sama, saudara kasih Tuhan. Tetapi dia tidak ingat akan pengampunan tuannya kepada dirinya. Oh, tidak demikian dengan orang Kristen. Kita mampu mengampuni orang lain adalah karena kita sudah diampuni. Kita sudah merasakan kasih Allah. Kita sudah merasakan pengampunan itu. Coba kita buka dalam Efesus. Efesus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang 32. Dan prinsip yang sama diajarkan juga di ayat-ayat lain seperti Kolose 3 ayat 13, tapi kita baca yang di Efesus saja. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Modus operandi kita ketika kita mengampuni sesama, kita bertanya berapa kali Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Kenapa Tuhan aku harus mengampuni? Semuanya kembali lagi kepada sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita tanya, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan bilang, seperti Kristus mengampuni kamu.
Seberapa besar Tuhan aku harus mengampuni? Sebagaimana Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Nah, ini menjadi basis kita. Menjadi dasar kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah bahwa pengampunan Kristen adalah pengampunan yang tak terbatas dari hati. Yang kedua, pengampunan Kristen didasarkan kepada pengampunan Kristus. Dan yang ketiga, pengampunan Kristen, pengampunan yang Alkitabiah, adalah ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan ini berakhir cukup tragis. Karena si hamba ini tidak mau mendengarkan seruan belas kasih, permohonan dari temannya yang berhutang 100 dinar kepada dia. Dan Alkitab berkata bahwa dia berlaku cukup keras di sini. Dia tangkap dan dia cekik. Memang gambarannya dalam bahasa aslinya kayak diambil lehernya, gitu ya. Dia cekik katanya di sini. Coba mana? Saya balik lagi. Oh, tadi di Efesus, makanya saya nggak ketemu. Kembali ke Matius pasal 18 di sini. Matius pasal 18. Ya. Dan dia tangkap, dia cekik kawannya itu. Dan dia tolak. Dan dia serahkan kawannya ke dalam penjara. Sampai dilunaskannya hutangnya. Sebenarnya, berdasarkan logika, kalau ada orang di dalam penjara, dia tidak bisa mencari uang, benar kan? Ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam penjara sampai dilunas hutangnya, kita berpikir juga gimana caranya dia menghasilkan uang untuk melunaskan hutangnya sementara dia dalam penjara, begitu. Jadi sebenarnya agak tidak logis perbuatan si orang ini. Ya. Tapi itu yang dia lakukan. Dia lemparkan ke dalam penjara. Dan ketika teman-temannya cerita kepada raja itu begitu marah kepadanya. Dan berkata, "Hei, kamu lupa hutangmu yang jauh-jauh lebih besar. Aku rela untuk menghapusnya bagimu. Tetapi kamu dengan hutang saudaramu yang kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta itu. Kamu tidak mau melakukannya." Maka Tuannya akhirnya menjebloskan dia juga ke dalam penjara. Bahkan di ayat 34 dikatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kemudian ayat yang ke-35 dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bagaimana kita harus memahami ayat ini? Apakah ayat ini mengajarkan bahwa kita kehilangan keselamatan kita? Kita kehilangan pengampunan kita kalau kita tidak mengampuni orang lain? Ada orang yang mungkin takut akan seperti itu. Wow, kalau begitu, keselamatan saya bergantung kepada apakah saya mampu mengampuni orang lain. Tetapi sebenarnya bukan itu poinnya. Bukan itu yang mau diajarkan. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa mengampuni adalah ciri khas orang yang sudah percaya. Dan kalau misalnya seseorang tidak mau mengampuni, yang harus dia pikirkan bukanlah apakah saya kehilangan keselamatan saya. Yang harus dia pikirkan adalah apakah saya memang sudah diselamatkan. Karena mengampuni, sikap rela mengampuni orang adalah ciri khas orang yang diselamatkan. Alkitab ada penuh dengan hal-hal seperti ini. Saya ajak kita untuk melihat beberapa perikop yang mengilustrasikan prinsip ini, supaya kita tidak bingung juga. Kadang-kadang ada orang yang membuatnya bingung. Coba kita buka 1 Korintus pasal 6 misalnya. Karena pengajaran Alkitab begitu jelas, bahwa kita diselamatkan bukan karena kekudusan kita sendiri. Kita diselamatkan bukan karena kemampuan kita melakukan hukum Tuhan. Tetapi bagaimana kita memahami beberapa ayat firman Tuhan? Misalnya, 1 Korintus pasal 6, ayat 9, sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan, 1 Korintus 6, ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Pernah nggak Anda tidak adil? Setelah Anda diselamatkan lah, misalnya.
Tidak adil apa dulu Tuhan? Misalnya, saya ulang tahun bagi kue kurang adil. Begitu. Nah, tidak adil. Tidak adil. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, ini LGBT, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah berarti kita harus, keselamatan kita tergantung pada kemampuan kita untuk menghindari dosa-dosa ini? Bukan itu yang mau diajarkan. Saya ajak kita buka satu lagi, nanti kita simpulkan. Kita buka dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5, ayat 19 sampai ayat 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Oke, ini mungkin berat-berat nih, kita bilang, wah saya enggak lah kalau begini. Percabulan enggak lah saya. Ya. Kalau hawa nafsu, mikir dulu gitu ya. Penyembahan berhala, sihir, oh saya sihir saya enggak lah. Tapi makin lama kok makin dosa-dosa yang makin sering nih. Perseteruan, perselisihan, tambah lagi. Iri hati, ada nggak saya sebagai orang Kristen pernah melakukan ini? Amarah, wow. Kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita memahami perikop-perikop ini? Seperti dalam Galatia pasal 5, 1 Korintus pasal 6, termasuk masalah mengampuni tadi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan berkata, kita diselamatkan bukan karena kita sempurna melakukan hukum Tuhan. Kita telah mampu mencapai kekudusan. Ya, siapa yang tidak pernah marah atau memikirkan kepentingan diri sendiri? Nah, itu udah kudus benar itu, sudah. Ya. Saya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Wah, ini udah boleh jadi ini. Panutan bagi semua orang. Tapi sudah nggak sama Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita harus sempurna, karakter kita sudah sempurna supaya diselamatkan. Tetapi Alkitab mau mengajarkan dari ayat-ayat ini, bahwa orang yang sudah diselamatkan, tidak seharusnya dicirikan oleh hal-hal ini. Hal-hal ini tidak lagi menjadi sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita bergelut di dalamnya, menjadi ciri bagi orang yang sudah percaya. Tidak demikian. Orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa-dosa ini. Orang percaya masih bisa jatuh kepada dosa iri hati dan amarah, dan mungkin mementingkan diri sendiri dan lain-lainnya. Bahkan kepada perzinahan dan percabulan dan penyembahan berhala masih bisa jatuh, namun dia tidak akan dicirikan oleh hal-hal itu. Ketika dia jatuh kepada hal-hal ini, ada sesuatu dalam dirinya, yaitu Roh Kudus, yang akan membuat dia sadar bahwa ini bukanlah habitat saya. Dia tidak akan tenang, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia akan didisiplin oleh Tuhan. Ketika Anda melakukan kejahatan dan Tuhan tidak mendisiplin Anda, jangan berpikir itu pertanda yang baik. Itu pertanda yang sangat buruk. Karena Tuhan berkata, dari rumah Allah lah mulai penghakiman. Tetapi kalau orang percaya hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan dunia? Tuhan akan mendisiplin anak-anaknya yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan akan dengan Roh Kudusnya menginsafkan dan menusuk dia. Dan orang percaya tidak akan dicirikan oleh hal-hal ini. Melainkan orang percaya akan dicirikan oleh hal-hal lain. Yang kalau kita baca terus ayat 22, buah roh, tetapi buah roh ialah. Nah, buah roh ialah. Dan salah satu ciri lain dari orang percaya,
yang kita bahas di Matius 18 adalah dia bisa mengampuni. Dia bisa mengampuni karena dia sudah terlebih dahulu diampuni. Ini mengingatkan saya akan sebuah kisah yang dengan luar biasa, ini kisah nyata. Menggambarkan bagaimana orang Kristen bisa mengampuni. Saya baru membaca kisah ini belum lama ini. Ada seorang Kristen namanya Eric Fitzgerald. Dia tinggal di Amerika. Eric Fitzgerald. Dan dia adalah seorang gembala sidang. Gembala sidang yang melayani khusus anak-anak muda. Biasa disebut youth pastor. Dan si Eric ini namanya, Eric Fitzgerald, ya. Dia punya istri namanya June, ya. Kemudian dia punya seorang anak perempuan namanya Faith, kemudian istrinya sedang hamil seorang anak laki-laki dalam kandungan. Suatu hari istrinya sedang mengemudi mobil bersama dengan anaknya. Dan dari arah yang berseberangan ada sebuah mobil yang dikendalikan oleh seorang namanya Matt Swatzel. Matt Swatzel ini adalah seorang pemadam kebakaran sekaligus pekerja emergency. Dia yang biasanya tolongin orang kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi pada hari itu, dia sendiri yang terlibat dalam kecelakaan. Karena rupanya dia habis pulang dari shift pemadam kebakaran dan nolongin orang kecelakaan, 24 jam shift. Ya. Dan hari itu sibuk sekali, tidak sempat tidur. Dan pagi-pagi dia pulang ke rumah. Dia pikir, ya saya masih bisa bawa mobil, tapi keputusan itu keputusan yang salah. Keputusan dia untuk bawa mobil, untuk pulang dalam kondisi sangat capek dan sangat ngantuk adalah keputusan yang salah. Karena rupanya waktu dia mengendara mobil, dia tertidur. Dia tertidur sambil mengendara mobil. Saya sendiri pernah cerita, saya pernah mengalami, saya naik motor sempat ketidur entah berapa detik, saudara. Jadi saya sedikit tahu begitu ya. Dan saya puji syukur pada Tuhan tidak terjadi apa-apa pada saya. Ya. Ketika saya melek lagi, oh masih di atas motor. Gitu. Ya. Dia tertidur. Ya, dia tertidur di mobilnya, ya, dan terjadi tabrakan. Istrinya Eric meninggal langsung bersama dengan bayi di kandungannya. Anak perempuannya Faith hidup. Dan Anda bisa membayangkan hidupnya Eric yang langsung kacau balau. Langsung hancur. Kasus itu masuk ke pengadilan. Dan pengadilannya cukup panjang. 2 tahun pengadilan berlangsung. Dan apa yang terjadi? Eric sebagai yang kehilangan istri, kehilangan 1 orang anak. Dia sangat sedih, sangat berat hatinya. Namun waktu di gerejanya katanya, orang-orang sedang doakan dia. Karena orang-orang gerejanya tahu dia begitu sedih. Ada satu orang pemudi yang tiba-tiba seperti mencelikkan mata dia. Karena pemudi itu berkata, jangan lupa, mari kita doakan juga Matt. Karena dia juga pasti sedang hancur. Dan Eric yang tadinya berfokus kepada kehancuran hatinya, tiba-tiba dengan perkataan itu seperti ada terang di dalam kepalanya bahwa, iya benar. Yang satu lagi, yang nabrak itu, dia juga pasti sedang bergumul. Dan ternyata benar, Matt sangat menyesal dan sangat merasa bersalah, karena dia adalah pemadam kebakaran dan penolong pertama kecelakaan. Biasanya dia yang tolongin orang kecelakaan. Tapi kali itu dia yang menyebabkan kecelakaan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Eric di situ memutuskan bahwa dia akan mengampuni Matt. Dan ketika dalam pengadilan, polisi bertanya kepada Eric apakah dia mau bersaksi untuk mengajukan tuntutan paling berat. Karena tuntutan jaksa ini bisa macam-macam. Dan Eric berkata, saya mau mengajukan tuntutan paling ringan. Tuntutan paling ringan, karena saya tahu itu kecelakaan. Dan sebenarnya selama 2 tahun pengadilan itu, hakim berkata sebaiknya kalian tidak usah ketemu. Tapi mereka ketemu secara tidak sengaja. Jadi si Matt ini suatu ketika dia pergi ke sebuah toko karena dia tidak boleh, hakim bilang kamu
ketemu Erik gitu, karena ini kan korban. Kamu jangan ketemu dia. Jadi Matt pergi ke toko untuk membeli kartu untuk menuliskan permintaan maaf dia kepada Erik. Dia sedang membeli kartu, ya, kartu ucapan. Tapi saat dia membeli kartu itu, tiba-tiba dia ketemu Erik langsung di toko itu. Dan Erik melihat dia. Dan Erik datang dan memeluk dia. Dan mereka berdua nangis di situ. Dan mereka mencurahkan hati satu dengan yang lain. Sampai sekitar 2 jam lebih katanya di toko itu. Dan Erik berkata, ya, saya memaafkan kamu. Memang pilihan kamu pagi itu telah menghancurkan hidup saya. Karena kamu tidak beristirahat atau minta teman antar pulang, ya, kamu merasa ya, saya masih bisa bawa mobil. Tapi ternyata lagi bawa mobil ketiduran. Memang itu menghancurkan hidup saya. Tetapi saya memaafkan kamu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya mereka berdua menjadi sahabat. Dan pengadilan setuju berdasarkan permintaan Erik bahwa diajukan tuntutan paling ringan terhadap Matt. Dan akhirnya dia harus bayar denda sekian banyak, kemudian ada pekerjaan komunitas dan sebagainya, dan pokoknya ringan akhirnya karena tuntutan dari Eriknya ringan. Dan yang luar biasa adalah setelah itu kedua orang ini malah bertumbuh bersama. Dan mereka malah menjadi sahabat karena mereka memiliki hubungan dari tragedi ini, malah terjadi suatu hubungan di antara mereka. Dan saudara yang kasih Tuhan, pada waktunya kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita mau mengampuni, maka ada jalan untuk berkat Tuhan. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka bisa terjadi kepahitan. Bisa terjadi kita terus mendendam kepada orang ini dan amarah yang terus menggerogoti kita. Tetapi ketika kita berkata, ya Tuhan sudah ampuni saya akan mengampuni kamu. Maka pleng rasanya. Dan Tuhan mempertemukan Erik dengan istri lain setelah banyak tahun. Ya, dia menikah lagi. Matt juga akhirnya menikah dan punya anak. Dan satu anaknya Erik yang selamat, karena dia kan ada yang anak perempuannya namanya Faith, menjadi teman baik dengan anaknya Matt bahkan. Dan kedua keluarga itu akhirnya solid dan tidak membiarkan kepahitan, amarah mendefinisikan mereka. Tetapi mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Bahwa ketika Tuhan menyuruh kita mengampuni, kita berkata, ya Tuhan, Kristus telah mengampuni saya. Dan ini akan menjadi ciri khas hidup saya. Dan saya akan melakukan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau menyediakan pengampunan yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang belum mengambil keuntungan dari pengampunan itu, Engkau yang kiranya terus memanggil. Dan Tuhan, bagi kami yang sudah diampuni, sudah diselamatkan, ajar kami, ingatkan kami bahwa kami harus meneladani Engkau. Kami sudah dilahirkan kembali dengan DNA rohani dari Engkau. Dan Engkau adalah Allah yang pengampun. Ajar kami untuk mengampuni secara tak terbatas dengan segenap hati kami. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.